Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 5. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan, sekaligus menerapkan dan mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku demi terhindarnya kita semua dari penyebaran COVID-19. Oke anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita bersama-sama berdoa. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, satu pesan dari Pak Rudi, pastikan kalian sudah like, sudah subscribe, sudah komen dan share video ini agar teman-teman kalian yang ada di sana bisa mengikuti pembelajaran seperti kalian. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian lebih awal mendapatkan informasi tentang pembelajaran TIK di esok hari. Oke anakku semuanya, masih di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di era pertemuan tatap muka terbatas khusus TIK, masih dengan menggunakan moda daring. Oke anakku semuanya, kalau kemarin kalian sudah mengikuti PTS sekaligus mengikuti pembahasannya, jangan lupa ya, tugas pembahasan segera dikumpulkan agar kalian nanti tidak tertumpuk dengan tugas yang lain. Apalagi kalau sudah menjelang PAS nanti, pastikan tugas-tugas kalian telah terselesaikan semua dan kalian tidak terhambat untuk mengikuti penilaian akhir semester. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan pembelajarannya tentang menggunakan batas awal pengetikan paragraf. Masih ingat kan, paragraf sama dengan alinea. Nah mungkin kalau kalian mengetik alinea atau membuat cerita, ada alinea yang masuk. Alinea pertama biasanya menjorok ke dalam. Setiap awal alinea diawali dengan menjorok ke dalam. Kemudian berikutnya juga gitu, mendekat ke dalam lagi. Nah, untuk mempermudah kalian memasukkan paragraf awal di setiap alinea, ada perintah yang disebut dengan first line indent. Nah, untuk membantu belajar kalian, coba kalian siapkan modulnya dan buka modulnya di halaman 7. Di sana ada tentang indentasi, dan indentasi nanti kita bagi menjadi 4. Apa itu nanti kita akan bahas bareng-bareng. Untuk itu, yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran untuk mengikuti bagaimana kita mengatur batas pengetikan awal paragraf. Di ruang pembelajaran, yang harus kalian siapkan dulu, pastikan komputer atau HP kalian sudah menyala, sudah aktif. Kemudian buka modulnya. Kalau sudah, yuk kita sama-sama buka program Microsoft-nya. Oke, ini dia program Microsoft-nya. Kita akan bahas tentang pengaturan awal paragraf. Di mana letak pengaturan awal paragraf? Letaknya ada di ruler bar. Tahu kan ruler bar ini? Mungkin ada pertanyaan, Pak, ruler bar saya tidak muncul, tidak ada. Nggak usah panik, nggak usah bingung. Perintah ruler bar kalau tidak tampil, kalian bisa menggunakan tab atau menu view. Nah ini biasanya kalau ruler barnya tidak ada tanda checklistnya seperti ini, maka ruler bar tidak akan muncul. Untuk memunculkan silakan klik view, kemudian berikan tanda checklist atau tanda centang pada ruler bar. Nah sudah aktif ya, sudah ada ruler barnya semua. Nah untuk membahas atau belajar mana sih yang disebut dengan indentasi atau pengaturan paragraf, ada di sini. Batas paragraf ini ya, ada satu yang disebut dengan first line indent. Kemudian ada hanging indent, ini ada left indent. Kemudian ada yang disebut dengan right indent. Untuk hari ini kita khusus akan belajar membahas dulu tentang first line indent, tidak terlalu banyak ya, nanti kita langsung latihan. Yang pertama adalah ini, first line indent, mengatur batas awal pengetikan paragraf.
tinggal digeser aja. Nah, ini sudah masuk. Jadi awalnya seperti ya, saya undo dulu. Misalnya kita belum mengetik, atur dulu ini, digeser di sini, kemudian tinggal ketik aja. Misalnya sebagai, ya, nah, sebagai, dulu. Nah, ini, nah tinggal meneruskan nasronya. Misalnya seperti ini jadinya, kita ketik. Kalau yang sudah betul, tinggal seperti ini, atur. Nah, sebagai ucapan dan seterusnya. Nah, untuk paragraf berikutnya, kamu tinggal tekan tombol enter saja. Nah, ini sudah lurus di sini. Nah, misalnya ya, tinggal masukkan demikian pemberitahuan dari kami. Misalnya atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Misalnya enter lagi, nah, lurus. Jadi ini lurus, sudah lurus dengan ini. Nah, untuk berikutnya, untuk misalnya memulai lagi dari awal, tinggal digeser aja ini. Nah, misalnya lagi kita gunakan, misalnya ada contoh di modul kali ini ya, coba kita buka modulnya. Nah, misalnya ini ada hari, tanggal, tempat, pukul. Nah, misalnya bagaimana mengetiknya seperti ini, tinggal misalnya harinya masuk jadi ya, misalnya hari. Kemudian untuk loncat ke kanan beberapa ketukan tidak diperkenankan atau tidak disarankan kalian menggunakan tombol spasi ini, enggak, tapi gunakan seperti kemarin left tab atau tab stop yang kiri. Nah, tinggal klik aja di sini. Nah, ini ya, nah contohnya ini, tinggal klik di sini. Nah, misalnya hari, titik 2. Hari, misalnya hari ini hari Kamis. Nah, Kamis, kemudian enter. Tanggal, misalnya Kamis, bukan kami ya. Cek ulang, typo sebentar. Terus di sini Kamis. Tanggalnya misalnya 28 Oktober 2021. Misalnya tempat, misalnya ruang TIK SDN Wage 2. Nah, jadi seperti ini, tinggal gunakan first line indent saja. Kemudian untuk paragraf yang masuk juga sama, menggunakan first line indent agar memudahkan dan mempercepat kita untuk pengaturan awal paragraf. Oke ya, itu dulu untuk kita belajar tentang penggunaan first line indent, tentang pengaturan pengetikan awal paragraf. Kita mengatur batas awal pengetikan paragraf yaitu dengan menggunakan first line indent. Nah, perintahnya ada di ruler bar. Jadi biasanya ada pertanyaan, di mana letak indentasi, di mana letak tab stop, letaknya ada di ruler bar. Jadi di sana dijelaskan bahwa ada 4 macam indentasi. Jadi ada first line indent, ada hanging indent, ada left indent, ada right indent, di mana masing-masing indentasi itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Nah, untuk kali ini kita akan belajar khusus tadi ya, kita belajar khusus untuk first line indentnya dulu. Nah, untuk latihan dan tugas coba kalian buka tetap di modulnya. Kalau tadi petunjuknya atau referensinya ada di halaman 7, sekarang tugasnya ada di halaman 4. Sorry kok di halaman 4, halaman 8, maksudnya latihan 4 halaman 8. Ya, saya ulang, baru diulang lagi. Tugasnya ada di latihan 4 di halaman 8. Itu coba kamu ketik teks yang di halaman 8 itu. Itu ada kop surat, kalian boleh menggunakan berbagai macam bentuk font, kemudian menggunakan juga
font color. Namun catatan dari Pak Rudi, untuk kop surat kamu paling besar menggunakan font size-nya adalah 14. Untuk teksnya atau badan suratnya kalian paling besar menggunakan font size 12. Tentang bentuknya bebas, pastikan bentuknya atau fontnya mudah terbaca. Oke ya, mudah-mudahan jelas dan untuk bisa dipahami dan bisa segera tidak lanjut untuk dikerjakan. Pastikan kalian selalu memulai kegiatan dengan menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.